ada rencana beli iPhone 7 di tahun 2025, mendingan jangan beli iPhone 7 sekarang ini. Ini adalah alasannya. iPhone 7 adalah iPhone yang dirilis di tahun 2016 berbarengan dengan seri gedenya, yakni adalah iPhone 7 Plus. Nah, pertanyaannya kenapa jangan beli iPhone 7 ini di tahun 2025 ini? Ya, kenapa sih saya bilang iPhone 7 ini jangan dibeli? Karena banyak orang yang tergoda dengan harganya yang makin murah. Tapi tunggu dulu, ada beberapa hal yang penting yang harus kalian tahu sebelum kalian buang-buang uang buat beli iPhone 7 ini. Jadi silakan simak sampai selesai. Dan kita bahas dulu dari spesifikasinya di tahun 2025 ini. iPhone 7 di tahun 2025 ini memasuki tahun ke-9. Jadi ada 3 alasan kenapa saya tidak merekomendasikan atau mendingan jangan beli iPhone 7 ini. Untuk alasan yang pertama adalah dari spesifikasinya. iPhone 7 ini dirilis di tahun 2016 dengan chipset Apple A10 Fusion dengan RAM 2 GB saja. Nah, waktu itu masih oke banget, tahun 2016, 17, 18 masih oke banget. Tapi sekarang setelah memasuki tahun yang ke-9, performanya mulai terasa lemot, terutama untuk aplikasi berat. Untuk main game makin kurang kuat ya, karena ini adalah spek 9 tahun yang lalu. Selain itu, kapasitas RAM-nya juga tergolong kecil, hanya 3 GB. Dan baterainya udah nggak relevan lagi dengan kebutuhan kita di tahun 2025. Ya, mengingat tahun 2025 adalah eranya AI atau Artificial Intelligence, dan iPhone 7 ini tidak bisa kita pakai untuk install aplikasi layaknya ChatGPT ataupun aplikasi AI lainnya, itu sudah tidak disupport lagi. Jadi, worth it nggak buat beli iPhone 7 ini untuk multitasking dan juga main game? Tentu jawabannya jelas, enggak. Tetapi untuk kebutuhan standar ya masih cukup oke. Kalau kan memang cuma untuk WA ataupun untuk sosmed, ini masih bisa, cuman dia boros banget untuk baterainya. Kemudian untuk hal yang kedua adalah dari kompatibilitas iOS-nya, di mana untuk iPhone 7, 7 Plus itu iOS-nya mentok di iOS versi 15, dan artinya nggak akan dapat fitur terbaru dari Apple, mungkin cuma dapat update, bug update ataupun security update saja. Jadi secara fitur, yang pasti iOS versi 15 ini sudah tidak bisa diandelin lagi. Mau pakai aplikasi yang paling terbaru pun kadang-kadang harus minimal iOS versi 16 ataupun iOS versi 17. Nah, siap-siap kecewa. Selain itu, masalah keamanan juga jadi resiko besar karena nggak lagi diupdate secara sistem secara keseluruhan. Ini jelas bikin pengalaman kalian jadi terbatas banget. Jadi untuk update iOS ini nggak bisa kita atasi ya, karena memang sudah mentok di iOS versi 15. Tapi secara fitur sebenarnya bisa kita tambah, tapi dengan yang namanya jailbreak atau kita root untuk HP iPhone-nya. Dan soal update iOS ini juga berpengaruh pada aplikasi WhatsApp juga. Mulai 5 Mei tahun 2025, WhatsApp tidak lagi didukung pada iPhone dengan iOS di bawah iOS versi 15. Dan kemungkinan besarnya untuk iPhone 7, 7 Plus, ya mentok-mentok usianya 2 tahun lagi, mungkin sudah nggak akan disupport lagi untuk bisa menikmati layanan dari WhatsApp. Kemudian untuk alasan yang ketiga adalah kebanyakan iPhone 7 yang beredar sekarang ini baterainya sudah nggak optimal. Seperti yang saya pegang ini, baterainya sudah servis, yang artinya sudah wajib diganti. Dan kapasitasnya ini kecil banget, di bawah 2000 mAh. Kapasitasnya tinggal separuh dari aslinya, jadi jangan heran kalau harus ngecas berkali-kali. Dan boros banget, untuk rekam video 1 menit, 5 menit, 10 menit itu hampir habis untuk baterainya. Untuk dalam kondisi Full HD 60 fps ya. Dan secara layar memang ya layar dari Retina Apple masih cukup bagus, cuman ya kalah dengan layar panel OLED saat ini yang rata-rata sudah digunakan pada iPhone keluaran yang lebih baru. Jadi, mulai dari alasan yang pertama, dari spesifikasinya yang sudah tertinggal, kemudian dukungan update iOS, dan juga soal update iOS pastinya masih tidak memenuhi syarat untuk kebutuhan kita di tahun 2025. Apalagi kalau kalian memang suka pakai AI atau Artificial Intelligence yang sudah bertentu. Untuk spesifikasi dari iPhone 7, 7 Plus itu nggak masuk banget. Jadi itulah alasan kenapa mendingan jangan beli iPhone 7 ini. Dan kesimpulannya, jangan beli iPhone 7 ini kalau kalian memang pengalamannya pakai iPhone yang lebih baru atau pernah pakai HP Android yang lebih lancar dan aman dan tahan lama.
Lebih baik pilih opsi lain sesuai dengan kebutuhan kalian di tahun 2025. Ya, saran saja minimal ya iPhone 12 atau iPhone 13 untuk penggunaan yang lebih bagus, kamera lebih bagus, kemudian juga fitur lebih lengkap dan masih bisa disupport untuk beberapa tahun mendatang untuk update iOS terbaru. Oke, sekilas pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.